Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Munawar SPDI. Saya sebagai ASN di SMKN 3 Sukatani, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta. Saya sebagai guru pengampu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Dalam hal ini akan menyampaikan beberapa permasalahan-permasalahan yang tentunya diakhiri dengan suatu proses pemecahan masalah itu sendiri. Terkait hal tersebut, dalam proses pembelajaran pendidikan agama Islam yang sekiranya perlu disampaikan, terutama dalam pemecahan masalah dalam proses pembelajaran, yaitu di mana ada beberapa kelas, yaitu salah satu kelas di bidang kejuruan, khususnya jurusan 12 TKJ 1, dalam proses pembelajaran yang mana mencoba terutama di bidang PAI, ya, yaitu berkenaan dengan materi kajian berpikir kritis dan demokratis. Dalam hasil selama di pertemuan pertama menghasilkan kurangnya nilai atau hasil belajar siswa terkait materi yang telah disampaikan. Ini menjadi suatu persoalan atau permasalahan banyaknya siswa yang dari sekian jumlah siswa, di mana jumlah siswa kurang lebih dari 20, kurangnya atau tidak maksimal dalam pencapaian daripada hasil maksimal KKM yang sudah ditentukan. Oleh karena itu, saya selaku guru PAI di kelas 12 TKJ 1 khususnya mencoba untuk melakukan observasi dan perencanaan, ya, untuk meningkatkan hasil belajar siswa terhadap kajian berpikir kritis dan demokratis. Selain itu, dalam melakukannya tentu yang harus dipahami, yang harus dilakukan yaitu dengan perencanaan, terus melakukan tindakan, observasi terlebih dahulu, dan diakhiri dengan refleksi. Oleh karena itu, dengan beberapa upaya, yaitu dengan menggunakan beberapa metode yang mana diambil pada kesempatan ini sesuai dengan materi yang relevan, maka diambillah yaitu strategi problem based learning dengan kajian materi kritis dan demokratis untuk menghasilkan hasil belajar siswa di kelas 12 TKJ 1. Lihat dari beberapa presentasi yang perlu disampaikan. Pertama, dalam kurun waktu 3 pertemuan, di mana siklus pertama itu hasil daripada analisa bahwa siswa yang mampu menyelesaikan atau mampu menghasilkan sesuai maksimal kriteria daripada KKM itu hanya 7 orang, yang mana ini menjadi salah satu indikasi bahwa kurangnya hasil belajar. Oleh karena itu, setelah pertemuan kedua dengan menggunakan beberapa perubahan strategi pembelajaran dan model pembelajaran terutama, alhamdulillah ada beberapa peningkatan yang mana ada kenaikannya, yaitu presentasi daripada hasil yang pertama pas waktu menyampaikan materi. Ada beberapa perubahan dari siklus 1 ke siklus 2 yang sebelumnya, yaitu kurang lebih di antara siswa dalam peningkatannya peserta didik sudah di atas KKM ada 13 orang peserta didik yang
Notabene presentasi 65% dan 7 peserta lainnya dengan presentasi 35%, yaitu di bawah KKM. Tentu dalam siklus pertama dan kedua itu ada signifikan kenaikan dalam persentase hasil kegiatan belajarnya. Di siklus ketiga, yaitu beberapa materi yang kaitannya, yang tentu dalam perubahan ini disampaikan ada juga hasil refleksi yang ditemukan pada pembelajaran siklus 3 itu alhamdulillah ya sesuai dengan apa yang dilakukan pada siklus 2, tampaknya peningkatan yang cukup signifikan. Pengamatan aktivitas peserta didik pada siklus 2 itu sudah terlihat semua presentasi didik ikut aktif dalam pembelajaran, hanya beberapa peserta didik saja yang belum terlihat aktif dalam mengikuti pembelajaran, yaitu ada 4 peserta didik. Hal ini bisa dilihat dari beberapa persentase. Ada 4 peserta didik ya atau 20% yang masih belum dapat mengikuti pelajaran dengan aktif, dan sebanyak 16 peserta didik atau 80% yang terlihat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Untuk itu, pada siklus-siklus yang sebelumnya, bahwasannya dengan beberapa strategi ya dan model pembelajaran, terutama strategi problem based learning ini lebih efektif untuk meningkatkan pembelajaran siswa, yang mana dengan sintak-sintak tertentu dalam pelaksanaannya, yaitu sesuai dengan langkah-langkah yang sudah ditentukan kriteria daripada strategi problem based learning ini. Oleh karena itu, alhamdulillah dari beberapa siklus yang dapat disimpulkan bahwasannya hasil penelitian ini, yaitu setidaknya dengan penelitian tindakan kelas ya, atau observasi yang dilakukan di 12 TKJ 1 ini di SMKN 3 Sukatani, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, pada mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti tentang materi kajian berpikir kritis dan demokratis melalui strategi problem based learning ini. Yang pertama, penggunaan model ini yaitu dengan menggunakan model problem based learning adanya proses hasil yang sangat signifikan, sehingga daripada hasil itu menjadi barometer bahwa capaian siswa dan tingkat hasil daripada belajar siswa sangat naik, dan ini menjadi salah satu hal yang perlu kita apresiasi, dan kita menjadi lebih memberikan kepercayaan kepada anak dalam memecahkan persoalan-persoalan, terutama bagi guru PAI, khususnya untuk saya. Itu mungkin setidaknya pemecahan masalah yang sudah saya lakukan selama dalam proses pembelajaran, yaitu dengan menggunakan beberapa strategi, di antaranya strategi problem based learning dalam kajian berpikir kritis dan demokratis. Mohon maaf. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.